Hi, and welcome to Walt Disney's Magic Kingdom, Disneyland. Halo guys, selamat datang kembali lagi dengan gua Game90net, dan di video kali ini kita akan membahas beberapa lost media dari Disney. Biar kalian paham dan pembahasan kita supaya nggak keluar kemana-mana, jadi apa itu Disney? Kalau kita ngebahas lost media dari Disney atau internet iceberg dari Disney, itu cakupannya ada luas banget. Karena Disney itu ada banyak banget bagiannya. Dari Disneyland. Nah, Disneyland ini itu akan dibagi lagi nih. Misalnya kayak Taman Disney, terus ada penginapan Disney, terus ada juga Disney Studio yang tugasnya mengelola berbagai hal yang berhubungan dengan animasi film-film dari Disney. Pokoknya gambaran untuk Disney, kata-kata Disney ini adalah taman impian bagi semua orang. Marker. And action. Are you saying I'm stupid? No. Do I look stupid to you? Tapi bener gak nih, semua cerita tentang keindahan Disney yang kita dengar dari televisi, internet, dan berbagai hal sumber informasi yang kita dapat persis gak sama kayak gitu? Tentu jawabannya enggak, karena ada beberapa hal gelap yang disembunyikan dari Disney sendiri. Jadi gini ceritanya, pada 8 Juli 1974, Disney akan mengadakan sebuah pentas acara di Disneyland. Nah, pentas acaranya ini kayak show pertunjukan, dan kalau nggak salah ada beberapa robot elektronik yang akan menemani orang yang akan berada dalam acaranya ini. Nah, pada saat itu salah satu peserta yang akan membawakan acara musiknya adalah seorang anak perempuan bernama Deborah Gale. Ini merupakan seorang anak perempuan blaster Amerika dengan blonde hair dan kurang lebih pada saat itu usianya sekitaran 18 tahun. Nah, diceritakan juga nih, rupanya Deborah ini itu ceritanya baru aja lulus dari sekolah. Entah hoki atau bagaimana, entah hoki atau sial, rupanya pada saat itu Deborah itu diajakin sama orang tuanya untuk kerja di Disneyland. Bintang cilik, kayak bawain musik, tapi ya gitu-gitu deh. Intinya Deborah itu diterima di sana. Ketika acaranya dimulai, awalnya nggak terjadi apa-apa. Semua penonton itu menikmati acara yang dibawakan sama si Deborah. Deborah pada saat itu berdiri di tengah panggung dengan keadaan kayak bagian bawahnya itu kayak ada lantai yang berputar. Sampai ada satu momen pas lampu panggung dibikin redup, gelap-gelap tapi masih ada cahaya sedikit. Deborah udah mulai nyanyi nih. Para penonton juga udah enjoy dengan acaranya. Tanpa diduga-duga tiba-tiba muncul suara jeritan Deborah. Suaranya itu kenceng banget. Dan lucunya nih, ternyata semua penonton pada saat itu menganggap kalau jeritan suara Deborah ini adalah part dari show-nya ini. Jadi mereka enjoy aja nikmatin show dengan jeritan Deborah di dalam panggung. Sampai ada satu momen pas Deborah udah kayak nangis-nangis, penonton mulai sadar. Terus ada penonton yang ngelapor ke petugas. Rupanya pas dicek sama petugas, Deborah ketika melakukan show tanpa sengaja kakinya ini tergelincir dan mengakibatkan bagian tubuh Deborah jatuh ke lantai, dan ngerinya tubuh Deborah ini terjepit di lantai panggung yang pada saat itu posisinya sedang berputar. Jadi gini ceritanya, ada seorang perempuan blasteran Amerika bernama Barbara yang pada saat itu sudah memasuki usia 33 tahun. Jadi Barbara ini pada saat itu bekerja sebagai penjaga keamanan di dalam Disneyland. Rupanya selama si Barbara ini kerja di dalam Disneyland sebagai penjaga, dia bertemu dengan seorang pria bernama Alan yang kurang lebih berusia 37 tahun. Pada titik ini, ketika Barbara dan Alan udah ketemu, rupanya mereka sama-sama suka. Dan gak ada salahnya dong kalau misalkan mereka berhubungan, dan pada akhirnya mereka pacaran. Memasuki tahun 1992, muncul sebuah masalah yang mengakibatkan hubungan Barbara dan Alan berakhir. Di sini nggak dijelasin kenapa mereka putus, tapi yang jelas ada masalah nih sama si Alan. Setelah mereka putus, Alan ini kayak nggak terima.
Ini orang bahkan udah beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya dengan menggigit pergelangan tangan. Dan kegiatan ini dilakukan beberapa kali sampai pada akhirnya orang-orang atau petugas Disneyland risih dengan kehadiran Alan dan menyuruh Barbara membawa Alan untuk pergi. Alan lari dan pada saat itu ia pindah ke New York. Setelah Alan udah pergi dan pindah ke New York, beberapa hari kemudian Alan ini balik lagi nih ke tempat kerja si Barbara, masuk ke dalam Disneyland, dan gilanya dia ketemu dengan petugas yang ada di sana. Terus teriak-teriak pengen bertemu dengan si Barbara. Tentunya orang yang udah kenal dengan Alan pasti nolak ya kalau Alan datang lagi dan udah pasti diusir. Tapi pada saat itu Alan kesel dan mengeluarkan sebuah senapan, terus ditembakin ke langit beberapa kali. Kemudian menyandra 2 orang penjaga. Yang dilakukan Alan ini ketahuan oleh polisi dan polisi datang ke Disneyland. Polisi mengepung Alan dan anehnya pas Alan udah dikepung, dia membiarkan orang yang ia sandra pergi begitu aja. Setelah itu Alan masuk ke toilet umum dan menembak dirinya di dalam sana. Abandoned by Disney. Jadi gini, Abandoned by Disney itu mengkisahkan tentang Disney yang membeli sebuah pulau dengan harga yang gak main-main. Pulau ini rencananya akan dibangun sebuah tempat permainan untuk para turis yang ingin merasakan bagaimana rasanya hidup di dalam hutan. Konsep dari Pulau Harta Karun yang akan dibangun oleh Disney pada saat itu mengambil dari cerita karakter Disney yang kalau nggak salah judulnya adalah Jungle Book dengan karakter Mowgli sebagai maskotnya. Nah, proyek ini ceritanya udah dibangun ya, bahkan sampai istana juga ada dan diberi dengan nama Mowgli. Saking niatnya, Disney pada saat itu ngebangun Pulau Harta Karun ini dengan cara yang gak main-main. Bahkan pada saat itu ada beberapa turis yang udah sempet datang ke pulau ini. Dan pas turis ini datang ya main ke Pulau Harta Karun, rupanya dia ngeliat ada beberapa orang, sekelompok orang nih berkeliaran di hutan tapi telanjang dada, cuman pakai cawet. Turis yang datang ke sini bingung dong, ini kok asli banget ya. Dan gak itu aja nih, rupanya pembangunan tempat hiburan dengan konsep The Jungle Book membuat banyak orang gak suka dengan cara Disney. Karena pada saat itu rupanya Disney itu menggusur atau mengusir orang-orang yang tinggal di pulau aslinya. Kata kasarnya Disney itu mengusir orang dengan cara paksa. Rumahnya itu dihancurkan. Dan dari aksinya ini muncul banyak berita tentang kejadian ini. Setelah Disney melakukan hal gila ini, muncul banyak berita nih. Dan hebatnya lagi karena Disney sangat berkuasa pada saat itu, nggak ada yang bisa menghalangi kegiatan Disney. Sampai suatu hari ternyata proyek pembangunan Treasure Island ini dibatalkan. Seperti yang gue bilang tadi ya, Disney pada saat itu ngebangun Treasure Island ini benar-benar niat banget. Bahkan ada kebun binatangnya, maskotnya itu benar-benar real banget. Bahkan kalian dengar sendiri kan tadi ada orang pakai cawet terus telanjang dada, udah benar-benar kayak jungle-nya punya gitu, udah benar-benar kayak hutan. Proyek yang begitu hebat yang dibatalkan ini membuat Treasure Island menjadi pulau kosong. Dan yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah ternyata masih banyak sekali rahasia yang tersembunyi di dalam Treasure Island ini. Katanya selain konsep manusia hutan Mowgli yang hidup di dalam hutan, Disneyland juga menyiapkan berbagai jenis hewan buas. Sampai detik ini gak ada yang tahu nih hewan buas apa yang disiapkan oleh Disney. Next, beberapa tahun kemudian banyak vlogger atau YouTuber yang datang untuk uji nyali ke tempat ini. Di sini kita anggap aja ada seorang pria yang dipanggil dengan nama Michael. Michael datang ke Pulau Treasure Island dan menyaksikan hal yang luar biasa. Michael menemukan bangunan yang telah dibangun semuanya hancur berantakan, dari ditemukannya puing-puing gerbang masuk dan istana Mowgli yang bahkan sudah rusak parah. Ketika Michael masuk ke dalam bangunan ini, dia menemukan banyak hal. Dari bagian halaman belakang, ia menemukan ular piton dengan ukuran yang sangat besar, bahkan bisa nelen seekor gajah. Michael juga menemukan nih di dalam gedung ada ruangan yang bertuliskan maskot only. Maskot yang dimaksud di sini adalah maskot Mowgli. Michael penasaran banget nih sama ruangan ini. Jadi dia buka pintunya, dan pas dia buka pintu yang ada garis kuning-kuning hitamnya, rupanya dia menemukan satu ruangan yang gelap total. Gelapnya gelap banget, gak ada cahaya sama sekali.
Begitu Michael menggunakan lampu flash kamera yang ia bawa, di sini Michael menemukan berbagai jenis kostum kartun Disney. Nah, di sini nih seramnya. Sesaat sebelum Michael ingin mengambil beberapa foto kostum dari maskot Disney-nya ini, dari kejauhan si Michael itu ngeliat ada satu kostum Mickey Mouse yang berdiri di dalam kegelapan terus ngelambai-lambai ke arah Michael. Bingung nih, Michael curiga nih, ada orang gak di dalam kostum Mickey Mouse-nya ini? Rupanya pas Michael perhatikan lagi ke arah bola matanya, kosong. Tandanya kostum boneka Mickey Mouse ini itu bergerak tanpa manusia di dalamnya. Ngerinya lagi, Mickey Mouse ini mengatakan, mau nggak lihat kepala gua putus? Pada titik ini, Mickey Mouse langsung mencakar area wajahnya, menarik kepalanya, sampai darah-darah bercucuran keluar. Oke, itu dia video kita hari ini guys, tentang lost media dari Disney. Gimana? Dari ketiga cerita barusan, mana yang paling seram? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, untuk kalian yang suka dengan video gua kali ini, kalian bisa kasih gua like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini. BTW tulis juga ya di bawah, next kita bahas video apa nih, di kolom komentar. See you guys on the next video.